6323 1128. Saya Erlangga Ramadhani Syahputra dengan NIM 6323 1149. Saya Firanda Ziva dengan NIM 6323 1098. Saya Veronica Lisa dengan NIM 6323 1140. Untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP bagi wajib pajak yang menjalankan usaha, diperlukan data yang lengkap dan akurat mengenai identitas wajib pajak, status keluarga, penghasilan usaha, biaya-biaya yang dikeluarkan, serta kepemilikan harta. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam penentuan penghasilan kena pajak dan perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang pertama ada identitas wajib pajak. Wajib pajak yang kami analisis adalah Bapak Dodo Firmansyah, seorang wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha di bidang perdagangan. Wajib pajak telah memiliki NPWP dengan nomor 78.456.21.4/404 dan terdaftar dengan kode lapangan usaha atau KLU 47111. Alamat usaha dan domisili berada di Jalan Ciburial nomor 12, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Tahun pajak yang dianalisis adalah tahun 2023 dengan status PTKP K2, yaitu status perkawinan kawin dengan 2 orang tanggungan. Yang kedua adalah susunan anggota keluarga. Susunan anggota keluarga wajib pajak terdiri dari 4 orang, yaitu wajib pajak sebagai kepala keluarga, seorang istri yang berstatus ibu rumah tangga, serta 2 orang anak kandung yang masih berstatus pelajar. Dengan kondisi tersebut, penggunaan status PTKP K2 telah sesuai karena istri tidak memiliki penghasilan dan 2 orang anak masih menjadi tanggungan wajib pajak. Yang ketiga, data keuangan usaha. Selama tahun pajak 2023, wajib pajak memiliki penghasilan usaha sebesar 720 juta. Untuk menghasilkan penghasilan tersebut, wajib pajak mengeluarkan harga pokok penjualan atau HPP sebesar 540 Sehingga juta. diperoleh laba kotor sebelum biaya operasional. Selain HPP, wajib pajak juga mengeluarkan berbagai biaya operasional usaha, yaitu meliputi gaji karyawan sebesar 20 juta, biaya listrik dan air sebesar 8 juta, biaya transportasi sebesar 7 juta, biaya ATK dan perlengkapan usaha sebesar 5 juta, biaya peralatan sebesar 5 juta, penyusutan peralatan usaha sebesar 10 juta. Yang terakhir, data harta akhir tahun. Pada akhir tahun pajak 2023, wajib pajak memiliki total harta sebesar Rp637.111.110. Harta tersebut terdiri dari tabungan pribadi dan tabungan usaha, kendaraan pribadi berupa sepeda motor, rumah tinggal milik sendiri, peralatan usaha seperti etalase, rak, toko, kulkas, timbangan digital, dan meja kasir. Seluruh harta dicatat berdasarkan harga perolehan dan dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, baik sebagai harta pribadi maupun harta yang digunakan untuk kegiatan usaha. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan. Pertama itu ada penghitungan penghasilan neto. Di sini ada penghasilan usaha sebesar 720 juta rupiah dan HPP sebesar 540 juta rupiah. Dan di sini ada biaya operasional, ada gaji karyawan sebesar 20 juta rupiah, dan ada listrik dan air sebesar 8 juta, dan juga ada transportasi sebesar 7 juta, dan juga ada ATK dan perlengkapan usaha sebesar 5 juta, dan juga ada biaya perawatan, peralatan dan toko sebesar 5 juta, dan di sini terakhir ada penyusutan peralatan usaha sebesar 10 juta, jadi totalnya itu ada di 55 juta rupiah. Dan penghasilan netonya itu sebesar 125 juta ribu rupiah. Dan di sini nomor 2 itu ada di penghitungan PPh terutang. Penghasilan neto itu sebesar 125 juta dan ada PTKP K2 yaitu sebesar 67.500.000 rupiah dan PKP sebesar 57.500.000 rupiah. Dan di sini perhitungan tarif progresifnya yaitu 5% dikali sebesar 57.500.000 rupiah, yaitu sama dengan 2.875.000 rupiah, dan total PPh terutangnya itu adalah di angka 2.875.000 rupiah. Dan di sini yang ketiga itu ada menghitung ansuran PPh PS25. PPh terutang yaitu ada di angka 2.875.000 rupiah dan angsuran biaya per bulannya itu 2.875.000 rupiah dibagi 12 dengan total sama dengan 239.583 rupiah. Saya akan
menjelaskan tata cara untuk mengisi SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Pertama-tama, kita akan mengisi lampiran keempat. Pertama, kita akan mengisi tahun pajaknya yaitu 2023 dengan periode pajak Januari 2023 sampai Desember 2023 dengan metode pembukuan. Lalu kita isi NPWP-nya dan juga nama wajib pajaknya yaitu Dodo Firmansyah. Selanjutnya, pada bagian A, kita akan mengisi harta pada akhir tahun yang berisikan kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan juga keterangan. Pada bagian B, kita akan mengisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Dikarenakan tidak ada kewajiban atau utang akhir tahun, makanya pada bagian B ini dikosongkan. Lalu, selanjutnya bagian C. Di bagian C ini berisikan daftar susunan anggota keluarga, di mana berisikan nama anggota keluarga, nik, hubungan keluarga, dan juga pekerjaan. Selanjutnya yaitu SPT 1770 lampiran ketiga. Pada lampiran ini berisikan pekerjaan yang dipotong pajak final atau bersifat final. Dikarenakan tidak ada pajak yang dipotong bersifat final, maka untuk lampiran 3 ini kita isi tahun pajaknya, periode pajaknya, metode pembukuan, dan juga NPWP dan nama wajib pajaknya. Selanjutnya yaitu SPT 1770 lampiran kedua, di mana pada lampiran ini digunakan untuk daftar pemotongan atau pungutan yang dipotong oleh pihak lain. Dikarenakan tidak ada potongan yang dipotong oleh pihak lain, maka untuk lampiran ini hanya diisi tahun pajak, periode pajak, metode pembukuan, NPWP, dan juga nama wajib pajaknya. Selanjutnya yaitu ada lampiran pertama halaman kedua. Lampiran pertama halaman kedua ini digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan. Dikarenakan pada menggunakan metode pembukuan, maka pada lampiran ini hanya diisikan tahun pajak, periode pajak, metode pembukuan, NPWP, dan nama wajib pajaknya. Selanjutnya yaitu lampiran pertama halaman pertama. Pada lampiran ini menggunakan metode pembukuan, di mana kita pertama mengisi tahun pajak, periode pajak, metode pembukuan, NPWP, dan juga nama wajib pajaknya yaitu Dodo Firmansyah. Pada bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Untuk pembukuannya, kita pilih tidak diaudit. Lalu selanjutnya, bagian 1, penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Pada poin A, peredaran usaha diisi 720 juta rupiah. Pada bagian B, harga pokok penjualan diisi 540 juta rupiah. Selanjutnya, laba atau rugi bruto usaha sebesar 180 juta rupiah. Biaya usahanya sebesar 55 juta rupiah dengan penghasilan netonya sebesar 125 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada penyelesaian fiskal positif maupun penyelesaian fiskal negatif. Dikarenakan tidak ada penyelesaian fiskal positif maupun negatif, maka bagian ini dikosongkan. Lalu, jumlah bagian A-nya yaitu sebesar 125 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pengisian SPT 1770 untuk lampiran yang paling pertama. Di mana pertama kita akan mengisi tahun pajaknya yaitu 2023 dengan periode pajak Januari 2023 sampai Desember 2023 dengan metode pembukuan. Di sini untuk identitas wajib pajaknya, kita mengisi NPWP-nya, nama wajib pajak yaitu Dodo Firmansyah, lalu jenis usahanya itu perdagangan dengan nomor telepon, status kewajiban perpajakan suami istrinya kakak, dan KLU-nya. Lalu selanjutnya ada penghasilan netonya. Yang poin pertama, penghasilan neto dalam negeri usaha dan atau pekerjaan bebas yaitu sebesar 125 juta rupiah. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 0. Penghasilan neto dalam negeri lainnya 0, penghasilan neto luar negeri 0, jadi total penghasilan neto adalah 125 juta rupiah. Selanjutnya ada zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, itu 0, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat sumbangan keagamaan sifatnya wajib, yaitu sebesar 125 juta rupiah. Selanjutnya yang B ada penghasilan kena pajak. Atau kompensasi kerugiannya yaitu 0, dengan jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian yaitu 125 juta rupiah. Penghasilan tidak kena pajaknya karena Pak Dodo itu memiliki 1 orang istri dan 2 anak, maka status PTKP-nya itu K2 sebesar 67 juta 500 ribu rupiah. Penghasilan kena pajaknya PKP-nya sebesar 57 juta 500 ribu rupiah. Selanjutnya ada PPh terhutang. Pada bagian PPh terhutang ini, PPh terhutang tadi pasal 17 kali angka 1 yaitu sebesar 2.875.000 rupiah. Pengembaliannya 0 dan juga jumlah PPh terhutangnya sebesar 2.875.000 rupiah. Selanjutnya ada kredit pajak. Untuk kredit pajak ini, untuk potongan dari pihak lainnya 0,
Lalu untuk poin 16-nya itu PPh yang harus dibayar sendiri, yang A, sebesar Rp2.875.000. Untuk PPh yang dibayar sendiri itu 0 dan juga jumlah kredit pajaknya. Lalu selanjutnya ada PPh kurang lebih bayar, dimana poin 19 yaitu yang A, PPh yang kurang dibayar itu sebesar Rp2.875.000 dengan tanggal lunas 15 Maret 2024. Selanjutnya yaitu ada angsuran PPh pasal 25. Kita pilih yang A, 1/12 kali jumlah pada angka 16 yaitu sebesar Rp239.583. Selanjutnya untuk lampirannya kita pilih yang C, neraca dan laporan laba rugi, dan juga yang G yaitu perhitungan surat PPh pasal 25-nya itu pada bagian akhir. Untuk statusnya kita pilih wajib pajak, nama lengkapnya Dodot Firmansyah dan NPWP yang ditutup dengan tanda tangan dari pelapor SPT tersebut. Saya Firana Ziva akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pemilik usaha wajib hitung dan lapor pajaknya sendiri. Lapor PPh pakai SPT tahunan 1770 dan harus tepat waktu. Hitungan yang rapi bisa bikin terhindar dari denda. Tax planning bantu pajak jadi lebih efisien dan legal. Sarannya yaitu pemilik usaha perlu paham aturan pajak. Catat keuangan usaha dengan rapi, terapkan tax planning sesuai aturannya, dan penelitian kedepannya bisa diperluas lagi.